Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Di suasana malam kemerdekaan ini, saya berada di salah satu kafe di tepian Pawan, yakni tepatnya di KPMW. Di suasana malam kemerdekaan yang penuh dengan kehangatan ini, tentunya kita selalu ditemani oleh Tuan Guru kita yang selalu memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja, beliau adalah Ki Haji Gus Ahmad Alamuddin Zaduli Abdus Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Siapa Kiai? Jadi begini Pak Kiai. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, kita selaku rakyat dari bangsa ini tentunya merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Lantas bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Pak? Masya Allah. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama, kami mengucapkan dirgahayu untuk Indonesiaku yang tercinta yang ke-78. Merdeka. Merdeka. Pemirsa Gus Alamuddin Official rahimakumullah, seyogyanya kita sebagai masyarakat yang hidup di bumi Indonesia wajib bersyukur atas nikmat yang besar yang berupa kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Dan ini sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh para pendahulu kita di pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau tidak salah itu di alinea yang ketiga itu, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kemerdekaan ini benar-benar anugerah rahmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua masyarakat Indonesia. Maka tentunya kita sangat-sangat bersyukur lahir batin kita bisa hidup tentram, aman, damai di bumi NKRI yang kita cintai. Ini semua adalah berkat kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan tenang, kalau memang tidak ada rasa keamanan? Dan rasa keamanan itu tidak akan ada kalau tidak ada kemerdekaan. Maka kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Dan penjajahan memang harus dihapus dari kolom dunia ini, karena memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, bahkan juga tidak sesuai dengan peradaban keagamaan kita. Ada ungkapan, dan ini sering disampaikan oleh para guru-guru kita, hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu adalah manifestasi daripada iman. Bagaimana kita bisa menunjukkan keimanan kita yang benar kepada Allah kalau kita tidak cinta dengan tanah air, tidak cinta dengan negara kita? Nah, sementara orang-orang tua kita rela mengorbankan nyawa, berdarah-darah mereka, tinggalkan harta bahkan keluarga demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati hari ini. Maka sekali lagi bersyukur atas kemerdekaan ini adalah memang sangat dianjurkan. Nah, sampai-sampai Sayyidina Umar
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, laula hubbul watan la kharuba baladus su. Kalau saja tidak ada cinta terhadap negara ini, maka negeri-negeri yang terpuruk akan semakin hancur, akan semakin porak-poranda. Fabi hubbil watan, maka dengan cinta tanah air ini, hurimatil buldan, negara kita insya Allah akan menjadi makmur. Tentunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bagaimana kita membangun bangsa ini dengan penuh peradaban, saling gotong royong di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, sehingga terciptalah keamanan, kenyamanan, keadilan untuk negara kita. Kita sebagai bangsa Indonesia itu tentram damai insya Allah. Jadi begini Pak Kiai, pada hari ini pahlawan-pahlawan kita terdahulu berjuang mati-matian untuk merebut atau memperoleh kemerdekaan. Lantas apa dan bagaimana peranan ulama-ulama kita, Pak Kiai? Peranan ulama, iya, dalam merebut atau memperjuangkan kemerdekaan kita ini, Pak. Masya Allah. Peran ulama, peran santri, peran kiai dalam merebut kemerdekaan ini sungguh luar biasa. Dulu ada yang namanya TKR, Tentara Keamanan Republik. Itu berasal dari kumpulan para kiai, para santri, dan juga beberapa warga. Mereka berkumpul menjadi tentara pertama yang menghadapi sengitnya perlawanan Belanda. Yang menjadi peran utama sebenarnya dalam kemerdekaan Indonesia adalah para alim ulama. Tidak ada semangat yang heroik dari para patriot kita untuk mempertahankan Republik Indonesia, berjuang mati-matian melawan penjajahan Belanda, kalau tidak ada yang namanya resolusi jihad dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seorang pejuang kita, Bung Tomo, segera datang kepada Mbah Hasyim Asy'ari, yang alhamdulillah berkat izin daripada Mbah Abbas Buntet Cirebon, maka Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Masya Allah, perlawanan begitu sengit dari kita rakyat Indonesia yang dikomandani oleh para alim ulama. Kami yakin ya, dan seluruh orang-orang tua kita yakin bahwa Indonesia tidak ada apa-apanya ketika itu. Bayangkan hanya dengan peralatan yang sederhana melawan pesawat-pesawat tempur, meriam, senjata yang canggih dari mereka, tapi berkat kekompakan dan berkat peran para alim ulama dan doa-doanya, Mbah Abbas Buntet Cirebon ini mampu menjatuhkan pesawat-pesawat tempur Belanda. Luar biasa. Dan ketika itu singkat ceritanya dimenangkan oleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Gus Alamuddin official dimanapun Anda berada. Satu lagi contoh, perang di Ambarawa. Di situ Belanda melakukan perlawanan yang sengit, tapi kita tidak mau mengalah di bawah komando Mbah Kiai Haji Subhi yang ada di Parakan Temanggung. Beliau dengan senjata khasnya bambu runcing, pemuda diminta untuk berkumpul semangat membela negara NKRI yang dicinta ini. Dan hanya dengan berbekal keyakinan, semangat dari ulama yang bernama Mbah Kiai Subhi ini, atau yang biasa dikenal dengan Mbah Bambu Runcing ini, sampai sekarang abadi pondoknya di Parakan Temanggung. Maka beliau meminta, hei para pemuda, ayo kumpul semua kalian, pegang bambu runcing kalian, ayo ucapkan syahadat. Mari ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Hafidh, ya Hafidh, ya Hafidh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian harus berani melawan Belanda, kalian akan menang. Dikompanya semangat berjuang daripada pemuda ini, akhirnya mereka siap bertempur di medan tempur dan melawan Belanda yang walaupun ketika itu peralatan canggih, meriam ada, senapan dan lain sebagainya, namun alhamdulillah berkat peran ulama dimenangkan oleh kita bangsa Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia ini, sampailah sekali lagi di awal pembukaan undang-undang ini, alinea 3 kita diingatkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Nah, jadi kalau bukan kekuatan rahmat Allah, tak mungkin kita diberikan kemenangan. Dan itu rahmat Allah bersama pejuang-pejuang makhlis, para alim ulama, kiai, para santri, bersama rakyat Indonesia dan tentara-tentara kita. Maaf saya potong nih Pak Kiai. Ya. Nah,
jikalau pemuda-pemuda kita zaman dahulu itu berperang melawan penjajahan, ya bisa dikatakan mati-matian mereka. Itu malah kebalik Pak Kiai dengan pemuda-pemuda kita zaman sekarang. Termasuk saya sendiri nih Pak Kiai. Kadang-kadang saya ini Pak Kiai memperingati hari kemerdekaan ini dengan cara ya biasa ikut-ikutan kawan, pawai gitu Pak Kiai. Terkadang juga ya di mana ada diskotik di situ juga saya masuk Pak Kiai. Jadi ini menurut Pak Kiai bagaimana nih pemuda-pemuda kita di zaman sekarang ini Pak Kiai? Jadi begini, cara memaknai, mensyukuri daripada kemerdekaan Indonesia ini, mohonlah kita harus menghormati para pahlawan-pahlawan kita. Satu saat Mbah Abdul Malik berjalan dengan Habib Lutfi. Beliau adalah seorang waliullah, seorang ulama besar mursyid thariqah Syadziliyah. Ketika di tengah perjalanan, maka beliau meminta kepada supirnya dan kepada Maulana Habib Lutfi untuk berhenti. Maka supir kaget, kok berhenti di tengah jalan? Gak biasa-biasanya Mbah. Tolong minggir ke tepi kita. Setelah ke tepi, beliau meminta untuk tikar kecil yang biasa dibawanya dalam setiap perjalanan itu untuk dihampar di tanah. Kemudian beliau duduk di sana dan meminta kepada supir bersama Habib Lutfi untuk duduk bersama beliau. Setelah itu, beliau mulai membacakan tawassul, mengirim Al-Fatihah kepada pahlawan-pahlawan kita semuanya. Seketika itu beliau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa ulama-ulama kita memaknainya dengan penuh bijaksana, dengan penuh derayan air mata, dengan penuh kenangan yang luar biasa. Seyogyanya kita juga ikut-ikut beliau. Jadi tidak cukup kita hanya dengan berhura-hura, mohon maaf ya, dengan hanya kebut-kebutan di jalan, umpamanya berpesta pora di klub-klub malam dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi marilah kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, kegiatan yang membangun, kegiatan yang mencerahkan bangsa, kegiatan yang membuat pahlawan-pahlawan kita senang dan bahagia. Ya, di antaranya adalah dengan cara kita tingkatkan pendidikan, kita buat perlombaan-perlombaan yang menambah semangat kaula muda kita untuk menuntut ilmu. Atau mungkin juga dengan membantu aparat kita umpamanya dengan ketertiban, baik itu di jalan-jalan, memasang bendera-bendera dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita kegiatan-kegiatan yang membangunlah pokoknya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang hanya hura-hura, yang malah mengotori nikmat kemerdekaan yang begitu berat didapatkan oleh para pahlawan kita. Jadi sekali lagi, mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Insya Allah itu yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga wejangan-wejangan dari Pak Kiai dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Amin, amin, amin. Mohon maaf ya, agak kurang sehat memang malam hari ini, jadi omongannya agak terbata-bata. Masya Allah. Baiklah sahabat setia Gus Alamuddin Official, kita selaku rakyat Republik Indonesia tentunya merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Namun jangan sampai kegembiraan ini membuat kita terlena dan lupa dengan perjuangan-perjuangan pahlawan kita terdahulu. Mari ke depannya kita tingkatkan terus sikap dan rasa nasionalisme kita untuk Indonesia lebih maju. Sebelum saya tutup perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya saya akan selalu mengingatkan, mari kita dukung terus channel Gus Alamuddin Official dengan cara like, subscribe, share, and comment, karena sesungguhnya berbagi itu sangatlah indah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka!